adik-adik, ketemu lagi sama kakak di hari Minggu ini. Kita akan memulai pada sekolah minggu kita. Kita angkat satu pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang baik, karena pada pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji namamu, memuliakan namamu Tuhan, dan kiranya ibadah sekolah minggu kami Tuhan boleh berkenan di hadapanmu, dan biarlah ibadah ini Tuhan Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini ucapan syukur kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kita angkat satu pujian, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu
bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, kakak mau adik-adik di rumah lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik di rumah untuk tenang, duduk diam mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, ya ketemu lagi dengan kakak Noni di minggu ini. Pagi hari ini kakak yang membawakan firman Tuhan. Dan sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, biarlah adik-adik merasa diberkati dan dikuatkan oleh firman-Mu ya Bapa, dan kami siap mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan adik-adik jangan lupa duduk dan jangan lupa ambil Alkitabnya ya. Sambil kakak tunggu, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Dan kita belum lama ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya, yang kita kenal sebagai Hari Paskah. Baru minggu kemarin ya, di hari Jumat kematian Tuhan Yesus, dan pada hari ketiga sesuai janjinya dia bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan adik-adik mari kita sama-sama belajar di sini. Adik-adik pasti
tahu ya Bapak Gembala kita di gereja ini. Nah, setiap hari Bapak Gembala kita itu memberikan firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik yang penasaran boleh tuh minta ke mama papanya firman Tuhan apa yang dibagikan. Nah, kakak mau ngulang firman Tuhan yang dibagikan oleh Gembala kita di Kolose 1 ayat 5. Di Kolose 1 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Sekali lagi kita baca. Kolose 1 ayat 5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ya, dari kisah ini kakak punya satu cerita ilustrasi. Kakak ambil dari cerita ilustrasi ini tentang 4 lilin yang menyala. Ya, pada suatu hari, di malam hari tepatnya, ada 4 lilin yang sedang menyala. Pada saat itu suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan keempat lilin ini. Yang pertama berkata, lilin pertama berkata, "Aku adalah damai. Namun manusia tak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin padam. Nah, di sini kita bisa lihat ya adik-adik, ada 4 lilin dan 1 lilin menamai lilin itu adalah damai. Namun karena manusia tak mampu menjaga lilin itu, maka lilin itu mematikan dirinya sendiri sehingga apinya redup. Dan yang kedua, lilin ini berkata, "Aku adalah iman. Sayang aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai dia bicara, tiupan angin memadamkan lilin itu. Jadi sisa 2 lagi lilin yang ada di ruangan itu. Dan adik-adik tahu dengan sedihnya lilin ketiga ini berbicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya, membenci keluarganya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga. Jadi yang tersisa 1 lilin lagi." Nah, adik-adik, tanpa terduga, ada seorang anak saat itu masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan itu, anak-anak itu berkata, "Apa yang terjadi di dalam ruangan ini? Hei, kalian harus tetap menyala, karena aku takut kegelapan," kata seorang anak itu. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu adik-adik, dengan terharu, lilin keempat ini melihat seorang anak ini menangis dan dia pun ikut terharu dan berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya." Adik-adik tahu lilin keempat ini apa namanya? Dia menamakan dirinya, "Akulah harapan." Ya, dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan. Lalu sang anak dengan lilin harapan itu, dia menyalakan ketiga lilin lainnya. Dan di sini adik-adik kita bisa melihat dari keempat ilustrasi tersebut ya. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga, di situ kita muncullah harapan. Jadi ketika kita sedang terpuruk atau adik-adik sedang sedih atau adik-adik
Mungkin kita minggu ini dapat nilai rapot mid semester. Mungkin ada nilai adik-adik yang kurang gitu ya, tapi adik-adik nggak boleh patah semangat, adik-adik juga nggak boleh sedih, tapi itu memunculkan harapan yang baru. Harapan yang baru kenapa? Oh ya, berarti aku harus lebih baik lagi dari semester yang lalu. Berarti semester yang ini aku harus lebih bagus lagi, aku lebih rajin lagi. Walaupun kita belajar di rumah, tapi adik-adik harus tetap semangat. Semangatnya nggak boleh pudar, sama seperti kita belajar offline. Dan di sini kita belajar ya, harapan yang dari Tuhan itu tidak akan pernah pudar. Ketika adik-adik berdoa sama Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak akan pernah mengecewakan. Hanya saja waktunya Tuhan pasti waktu yang terbaik buat kita semua. Nah, di sini apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita. Dan adik-adik harus tetap terus berharap kepada Tuhan. Seperti tema kita pada bulan ini, Renewal of Hope. Jadi kita tetap harus berharap kepada Tuhan. Dan masing-masing kita juga, kakak berharap adik-adik dapat menjadi alat seperti sang anak tadi ini ya. Yang dapat mampu menghidupkan kembali iman percaya, cinta kita, damai kita, kasih kita, dan harapan kita. Dan sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak yakin adik-adik sudah mendengarkan. Oh ya, kakak lupa. Kakak punya satu pertanyaan dan minggu depan akan diumumkan lewat WhatsApp aja. Kakak mau kasih satu pertanyaan untuk 3 anak yang menjawab dengan benar. Ini gampang sekali. Adik-adik videokan adik-adik ketika membaca di Kolose 1. Di Kolose 1 sebentar ya. Kolose 1 ayat 5. Ya, yang tadi kita sudah baca di awal, Kolose 1 ayat 5, dan adik-adik bisa kirimkan video adik-adik membaca ayat hafalan ini untuk 3 pemenang. Kakak akan kasihkan hadiahnya langsung, dan adik-adik juga boleh WhatsApp atau suruh mama papanya WhatsApp ke Kanoni untuk pemenangnya. Dan sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di setiap hati dan pikiran kami, dan kami dapat menjadi pelaku dari firman-Mu. Dan biarlah harapan yang ada daripada Tuhan tetap ada di dalam hidup kami ya Bapa, dan membuat kami semangat lagi Tuhan dalam mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah.
Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Adik-adik, kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita sadar dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami Tuhan, dan biarlah ibadah Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, dan kiranya Tuhan Engkau berkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini ucapan syukur kami, haleluya, amin. Ibadah sekolah minggu kita selesai, sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, dadah. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah tiap minggunya meskipun kita selalu online. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh dan terapkan 3M, yaitu apa? 1. Cuci tangan. 2. Kita pakai masker. 3. Jaga jarak. Tuhan Yesus berkati. Dadah.